Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat petani dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita akan membahas tentang alpukat kendil yang kita tanam di lokasi milik Bapak Haji Badarudin. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya dihidupkan agar kami semangat untuk membangun channel ini dan memberi informasi kepada kalian. Ada banyak sekali jenis atau ragam alpukat yang sering kita jumpai di masyarakat. Dan dari jenis alpukat mempunyai keunggulan masing-masing. Salah satunya adalah jenis alpukat kendil. Alpukat ini diunggulkan dari segi rasa yang sangat gurih dan juga pulen. Berikut ini adalah pembahasan dari kami. Oke sahabat botanikal, di depan saya ini adalah alpukat dari Marcus. Marcus juga disebut dengan kendil. Kendil juga disebut dengan Hawaii. Nah, ada tiga nama di dalam satu buah. Nah, kalian harus tahu yang namanya alpukat kendil itu, dari keunggulannya itu, dia itu daging buahnya itu lebih gurih daripada alpukat yang lainnya. Kalau perbandingan sama Miki gimana bang? Nah, pasti ada yang tanya seperti itu. Untuk perbandingannya itu hampir sama ya. Nah, dari segi keuletan dan juga di kadar airnya yang ada di dalam buah ini itu tidak terlalu banyak seperti alpukat-alpukat kayak alpukat peluang, alpukat muria. Nah, ini kan muria. Ya memang ini kita ada di lahan alpukat ya, kisaran 3.900 meter. Dan kalau yang di sini di pojokan sini kita tanam alpukat kendil. Ya, seperti itu. Nah, untuk kendilnya sendiri, untuk keunggulannya dari segi rasa, untuk produktivitas ya standar, tapi kalian bisa untuk menanamnya di lahan kalian. Nah, untuk pertumbuhannya dari alpukat kendil itu pertumbuhannya itu ya biasa aja, tidak seperti alpukat peluang ya. Kalau peluang memang menjulang tinggi, aligator pun menjulang tinggi sama. Nah, kalau misalnya untuk kendil, dia pertumbuhannya ya bagus. Ini kisaran 3 tahun ya, tidak terlalu tinggi juga, tapi udah berbuah. Ini berbuah satu kali ini. Dan untuk ciri khas dari kendil sendiri itu buahnya itu membulat seperti ini. Jadi ini baru kecil ya. Dan untuk kilonannya itu kisaran 800 gram sampai ke 1 kilo ke atasnya seperti itu. Jadi memang alpukat ini itu alpukat yang memang tergolong besar, daging buah enak, tidak terlalu berair meskipun itu hujannya itu lebat ya. Karena yang lainnya kalau misalnya hujan lebat dan juga saat musim hujan kayak gini loh, maksudnya itu pasti kadar airnya itu akan meningkat. Nah, seperti itu yang ada di alpukat. Sedangkan kalau untuk kendil sendiri itu tidak, itu hampir sama seperti saat kemarau. Nah, seperti itu. Karena kemarin saya cuman icip-icip doang, tapi nggak saya review ya. Untuk daging buahnya kuning ya, kuning, jadi kayak mentega. Nah, seperti itu. Tapi mentega besar ya. Ini dari segi kematangan buah, buat saya ya bagus, tidak terlalu berair, pulen, dan juga aromanya, gurihnya dapat semua. Nah, seperti itu. Jika kalian tertarik, bisa untuk choice ya, untuk pilihan untuk kalian menanam alpukat jenis dari kendil ini. Nah, untuk kelemahannya sendiri, ya kalau kelemahannya nggak ada sih ya, karena nggak ada kelemahan sama sekali. Yang jelas cuman produksinya saja yang standar, bukan yang terlalu wah gitu. Nah, kita kalau misalnya untuk perawatan sendiri gitu seperti halnya alpukat-alpukat yang lainnya yang ada di sini. Nah, ini kan lahannya alpukat semua ini. Nah, terus kita kasih pupuk kandang. Pupuk kandangnya itu kisaran berjangka waktu kisaran setengah tahun, kita kasih pupuk kandang di sekitaran alpukat ini ya. Nah, itu untuk perawatan setengah tahun. Tapi kalau bulanan sendiri itu ya cuman melakukan survei aja, saat ada ulat kita semprot doang. Nah, seperti itu. Dan juga ada lagi saat musim buah. Nah, saat musim buah sedang berbunga, kalau pohonnya sedang berbunga, kita kasih semprot kalsium saja. Tapi kalau misalnya masih kuncup, kita semprot dengan alika juga nggak apa-apa, dencis juga nggak apa-apa. Tapi saat kuncup loh ya. Kalau saat udah megar, itu udah jangan disemprot dengan alika atau dencis, karena memang kita memerlukan pembuahan dari si hama. Nah, seperti itu.
Jadi entah itu lebah ataukah itu lebah nggak hama ya. Jadi kayak kupu kayak apa itu kan dia akan melakukan penyerbukan. Nah seperti itu. Jadi kita tidak melakukan penyemprotan saat terjadinya bunga seperti itu yang sudah mekar. Nah kalau misalnya sudah pentil kayak gini, misalnya sebesar kedelai, itu kita melakukan penyemprotannya dengan kalsium, dengan insektisida juga. Kalau misalnya musim kemarau, kita tidak menyemprotnya dengan perekat juga, kita tidak. Karena apa? Perekat, fungsinya perekat itu hanya untuk merekatkan obat di sekitaran alpukat. Sedangkan ini tidak hujan, ngapain disemprot sama yang namanya perekat, itu juga pemborosan. Nah seperti itu, kecuali musim penghujan kayak gini. Kalau musim penghujan kita semprot dengan ditambah dengan perekat, itu lebih bagus. Karena apa? Dia akan stay longer, jadi lebih lama buah ini di save sama yang namanya obatnya itu, jadi dilindungi sama obatnya itu lebih lama. Nah itulah fungsi dari perekat. Nah untuk kalian yang ingin merawat untuk pentil kayak gini yang masih kecil, ini termasuk masih kecil loh ya, meskipun besarnya itu seperti alpukat lokal, ini masih kecil, jadi lebih mungkin besarnya itu setangan kayak gini lah ya. Jadi ini memang alpukat yang besar untuk kalian nanti bisa tanam di lokasi kalian. Kalau dari segi rasa, alpukat alpukat kendil atau Markus atau Hawaii itu jadi pilihan ya ini. Nah untuk sahabat botanikal, untuk MDPL ya, MDPL kita menanam di lokasi yang notabelesnya itu termasuk MDPL yang rendah sih. Ini di 242 mm ya kalau nggak salah itu kayak gitu. Tapi kita juga tanam di lokasi yang 600 berapa itu, tapi ternyata ya bagus juga gitu. Jadi kita bisa sarankan ini kita tanam di lokasi yang mungkin rendah ataupun tinggi seperti itu. Jadi kalian nggak usah ragu kalau yang untuk alpukat kendil kalian mau tanam di lokasi yang bawah atau sedang, itu tidak apa-apa. Tapi kita tidak atau belum membuktikan sih ya, belum membuktikan sama kalau misalnya kita tanam di lokasi yang MDPL-nya itu sangat tinggi, misalnya kayak 800 hingga 1200, itu kita belum uji coba lah. Soalnya ternyata kita hanya mempunyai lahannya di 200 hingga 600 ya MDPL. Nah, jadinya kalau kalian punya informasi tentang alpukat kendil, tentang MDPL-nya, silahkan komen di bawah aja. Nah nanti biar teman-teman sahabat botanikal juga mempelajarinya. Jadi memang kita share bareng, pengalaman bareng aja gitu. Oh iya, saat musim berbuah itu kita kasih mes ya, mes tambahan NPK 1616 untuk pertumbuhan dari si buah, dan juga jangan lupa kalsium kita kasih juga, karena kalsium juga perlu untuk pembentukan si buah dan juga save dari si alpukatnya. Jadi memang indukannya seperti itu. Dan juga kalau kalian misalnya sudah mencapai umur yang ini loh ya, yang buah ini sudah mencapai umur kisaran 4 bulan, saya sarankan tidak melakukan pengemesan 4 bulan atau 5 bulan lah. Tapi jangan melakukan pengemesan, karena kalau pengemesan yang kemarin kita alami itu ada beberapa jenis, tapi itu wina ya, bukan alpukat yang lainnya sih, tapi winanya aja. Winanya itu mempunyai crack atau retakan yang ada di bagian si kulit. Nah, bentar ya, si kulit kayak gini itu crack di sini. Jadi dia akan membuka dan dagingnya kelihatan. Nah, kalau dagingnya kelihatan, dia itu akan busuk. Nah, seperti itu. Jadi untuk mungkin keunggulan atau kelemahannya, kalau misalnya kita mes aja di umur 4 bulan ya, semoga jangan di mes aja gitu. Kalau kita disarankan jangan di mes aja, soalnya dia akan berkembang. Oke, dia akan berkembang, tapi kulitnya ini tidak bisa menopang dari si daging buah yang
mengembang gitu, jadi semakin banyak. Tidak sesuai dengan skinnya ini, jadi kekuatan skinnya ini kurang menampung dengan si buahnya ini. Seperti itu. Gitu ya, untuk pengalaman pribadi saja. Kalau misalnya belum percaya, semoga silakan juga dipraktekkan, karena kemarin tuh kita melakukannya di Bina ya, bukan di Kendil, tapi kita kan juga harus hati-hati. Kalau misalnya kita kasih ke Kendil ternyata sama, kan juga kita juga yang merugi kan gitu. Nah, jadi sebelum 4 bulan, mungkin 3 bulan kita kasih, saat pentil kita kasih gitu aja. Nah, nanti buahnya itu akan lebat dan juga sehat dari segi buah dan juga dari segi tanamannya, seperti itu. Nah, tadi itu adalah pembahasan dari kami. Gimana menurut kalian? Jangan lupa klik subscribe, komen, dan bagikan ke temanmu agar temanmu tahu apa yang kamu tahu. Dan jangan lupa kunjungi juga channel kami di sini agar tahu video-video menariknya tentang botanikal. Akhir kata, apabila ada kekurangan mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal.